Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Smart Question. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan edisi Smart Question yang ke-11 di tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Novita Finardi dan rekan di sebelah saya Fahmi Prayoga, yang pada hari ini akan menjadi narasumber kita dan tentunya akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat Smart ASN semuanya yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar YouTube maupun Zoom pada saat SDS. Sudah siap kan ya untuk menjawab Smart Question kita? Siap. Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya kita ingatkan kembali bahwasanya pada SDS yang ke-11 tahun 2022 mengambil tema yaitu kiat-kiat dalam evaluasi paruh waktu rencana strategis. Tanpa menunggu lebih lama lagi, karena sejatinya menunggu itu sakit, Mas ya. Mas Fahmi sudah angguk-angguk. Nah, akan saya bacakan Bapak Ibu pertanyaan pertama. Sudah siap ya Mas Fahmi ya? Oke, sip. Pertanyaan pertama yaitu datang dari Bapak Permana Teddy, Permana.Teddy ya. Izin Pak, seperti ini pertanyaannya. Terkait dari proses perencanaan pembangunan daerah secara teori CITPO gitu ya. Untuk dapat menunjang impact yang diharapkan memang perlu banyak variabel daripada program, kegiatan, kemudian subkegiatan. Kemudian bagaimana sih membangun pemahaman bersama dan paradigma baru dalam mencapai impact yang signifikan dan presisi serta tangguh. Luar biasa ya pertanyaannya ya. Dan hal apa saja kira-kira Mas Fahmi yang perlu penyiapan berdasarkan regulasi yang sekarang? Seperti regulasi yang baru ya, tentunya seperti manajemen kinerja, kemudian penguatan SDM. Oke, mungkin Mas Fahmi bisa langsung saja dijawab begitu ya? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang proses perencanaan kinerja, tidak asing lagi dengan istilah jika Anda gagal dalam melakukan proses perencanaan, maka sama dengan Anda merencanakan kegagalan itu sendiri. Itu artinya bahwa proses perencanaan tersebut memang sangat penting untuk dilakukan dengan sangat presisi, teliti, dan berdampak. Betul. Poin pertama yang harus ditekankan adalah kita sebagai personal gitu, memahami goals atau tujuan kita. Apa yang mau dicapai dari pembangunan itu. Semisal Bapak di inspektorat gitu ya, menciptakan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik. Artinya goals-nya sudah jelas. Selain itu, misal di Bapeda, contoh lainnya adalah bagaimana melakukan proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras antar unit organisasi satu dan juga yang lainnya. Dan yang ketiga adalah contoh lain semisal di Dinas Kesehatan gitu ya, yang mana pasti tujuannya tidak jauh-jauh dari bagaimana meningkatkan derajat hidup kesehatan di suatu daerah tersebut. Jadi kita harus paham dulu kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian hal apa lagi yang harus dipastikan? Peran serta dari pimpinan, baik dari kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, atau apapun yang menjadi pucuk pimpinan di dalam sebuah pemerintahan daerah ataupun juga kementerian lembaga, itu menjadi penting gitu dalam mengimplementasikan, menginternalisasikan kepada seluruh ASN yang dilingkupinya. Dan yang ketiga adalah kita ketahui bersama adanya saat ini Permenpan 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja, leveling kinerja yang ingin dicapai. Kan tidak mungkin gitu ya, staf mengampu kinerja yang sama dengan kepala bidang mengampu kinerja yang sama dengan kepala dinasnya, semisal seperti itu. Jadi mulai dari pemahaman goals, kemudian peran serta dari pimpinan, dan yang ketiga adalah bagaimana membagi habis kinerja tersebut sampai dengan level yang paling operasional. Oke, jelas ya Bapak dan Ibu ya sahabat Smart ASN, ada 3 hal tadi yang menjadi poin penting menurut Mas Fahmi. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi Mas Fahmi berkaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu dari Ibu Tita. Ibu Tita bertanya seperti ini. Selanjutnya pertanyaan kedua, mohon maaf izin bertanya begitu. Diizinkan ya Bu? Siap. Untuk evaluasi RKPD provinsi yang menilai hasil renjanya perangkat daerah untuk triwulan 1 itu sebaiknya apa saja sih yang bisa dievaluasi? Clear ya Mas Fahmi ya pertanyaannya? Oke, silakan Mas Fahmi. Siap, terima kasih Ibu Tita. Kaitannya dengan hal apa saja yang sebaiknya bisa dievaluasi di triwulan 1 terkait renja perangkat daerah. Sebenarnya seluruh indikator kinerja yang sudah direncanakan di dalam 1 tahun itu bisa dievaluasi sesuai dengan indikator masing-masing. Semisal
indikatornya bisa bersifat triwulanan diukur. Maka hal itulah yang bisa diukur untuk dievaluasi apakah sudah tercapai, apakah melebihi target, atau justru belum mencapai target. Termasuk juga faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Lain lagi dengan indikator-indikator yang sifatnya tahunan seperti nilai sakit misalnya, itu tidak bisa diukur triwulan satunya. Hanya saja mungkin yang dapat dievaluasi adalah proses menuju kesananya gitu, untuk mencapai indikator yang dinilai dalam 1 tahun gitu. Oke, berarti nggak semua indikator itu tuh bisa kita ukur ya, kita Betul. evaluasi dalam triwulanan ya Mas Fahmi ya. Betul. Kayak indikator tujuan tuh, kayak misalnya kan bagaimana cara kita untuk mencapai itunya saja kan. Betul. Yang dilihat berarti kosongan begitu ya Mas Fahmi Iya. ya. Nah Mas Fahmi, ada lagi satu pertanyaan yang mungkin masih belum bisa terjawab begitu ya di SDS kita. Pertanyaan ketiga ini sekaligus pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu ya, yaitu datang dari Ibu Niko Mangsarini. Pertanyaannya Mas Fahmi, mohon izin lagi begitu ya. Diizinkan? Diizinkan. Mohon izin bertanya bahwasanya penyusunan perjanjian kinerja itu tuh mengacu pada Renstra. Namun data Renstra dengan DIPA yang diterbitkan berbeda. Padahal perjanjian kinerjanya itu dibuat dengan target fisik dan anggaran yang diberikan. Nah, kemudian bagaimana Mas Fahmi solusinya kira-kira? Siap, terima kasih Ibu Niko Mangsarini. Perjanjian kinerja seperti kita tahu bahwasannya didasarkan pada sasaran kinerja yang diampu oleh masing-masing. Misal kepala dinas, dia sasaran tujuan atau sasaran strategis juga, tujuan dan sasaran, beserta target dan indikatornya. Kemudian di kepala bidang, dia nanti di program. Itu sesuaikan saja dengan kondisi DIPA terakhir saja. Jadi perjanjian kinerja kan dibuat di awal tahun. Betul. Anggaran muncul di awal tahun. Jadi langsung saja disesuaikan dengan hal tersebut. Karena yang penting adalah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah dianggarkan. Oke. Jadi target dan anggaran bisa menyesuaikan dengan DIPA yang ada. Oke, berarti kata kuncinya adalah disesuaikan dengan DIPA yang ada. Dan terakhir begitu ya, untuk pertanyaan terkait dengan penyusunan mengacu pada Renstra, namun data Renstra dengan DIPA itu tuh berbeda. Ya, jadi disesuaikan saja Bapak dan Ibu dengan DIPA yang terakhir. Mungkin itu saja Mas Fahmi ya, tadi mengutip sedikit quotes dari Mas Fahmi di awal begitu Bapak dan Ibu Sobat Smart ASN, bahwasanya kalau misalnya perencanaan kita itu gagal, change plan-nya. Kita coba ubah gitu ya perencanaannya, tapi jangan sampai kita rubah goals-nya atau tujuan utama Bapak dan Ibu dari seluruh perangkat daerah yang ada di Indonesia begitu ya, yang tentunya sudah didiskusikan dan ideal begitu ya, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Baik, itu tadi Bapak dan Ibu 3 pertanyaan atau 3 penjelasan dari Mas Fahmi sebagai narasumber kita berkaitan dengan pertanyaan Bapak dan Ibu yang mungkin masih belum terjawab pada acara kita, yaitu SDS edisi ke-11 berkaitan dengan Renstra paruh waktu. Semoga nanti dari penjelasan Mas Fahmi bisa menjadi solusi dari permasalahan Bapak Ibu selama ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, karena subscribe itu katanya gratis ya, untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru dari kami. Selain YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa follow akun sosial media kita yang lainnya, yaitu di Instagram kita di @smartid_, Facebook kita di smart_id, ID-nya besar. Baik, terima kasih kepada Mas Fahmi Prayoga yang sudah meluangkan waktunya di tengah berbagai kesibukannya, tentunya ya, ahli penjenjangan kinerja luar biasa sekali, waktunya untuk hadir dalam edisi Smart Question kita kali ini. Semoga semakin sukses ke depannya dan dilancarkan segalanya. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Sobat Smart ASN yang sudah setia menonton video dari Smart ID. Saya Novita Finardi dan Saya Fahmi Prayoga. sampai jumpa di edisi Smart Question selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.